Bab 535, Pria Paruh Baya yang Terkenal. Ada perbedaan tegas antara patroli iblis di wilayah utara dan selatan wilayah Matahari Darah. Lin Chen tidak mengetahuinya dengan jelas. Pada saat ini, perhatiannya sepenuhnya tertarik oleh energi iblis yang tiba-tiba menghilang sepenuhnya dari tubuhnya. Menurut Gao Yuji, dibutuhkan setidaknya setengah tahun agar energi iblis di Lin Chen benar-benar hilang, tapi sekarang tiba-tiba menghilang, jadi hanya ada satu kemungkinan. Seseorang membantu Lin Chen menyingkirkan roh jahat. Lin Chen mengangkat alisnya dan terkejut, apakah itu iblis yang kuat? Tapi apa tujuan pihak lain melakukan ini? Mengapa dia membantu menghilangkan energi iblis di Lin Chen? Tidak peduli apa, kejadian ini juga membuktikan bahwa tebakan Lin Chen sebelumnya benar, memang ada iblis yang kuat di sekitar sini. Memikirkan hal ini, Lin Chen segera mempercepat kecepatannya dan terbang sangat cepat menuju ke arah tanah pemurnian darah. Wilayah Sui yang sangat luas, jauh lebih besar dari wilayah angin dan guntur dan wilayah Wuyang. Langit di wilayah Matahari Darah diselimuti lapisan samar energi hitam, yang merupakan energi iblis, terutama semakin jauh ke utara, semakin kuat energi iblisnya. Tanah di domain Sui yang mirip dengan domain besar lainnya, dengan sungai dan sungai yang besar, tidak ada perbedaan. Setelah terbang seperti ini selama 3 hari, Lin Chen melambat dan beralih terbang dengan pesawat. Sejak Bao Xiong kecil mengambil buah umur panjang, dia telah tidur nyenyak di bahu Lin Chen. Sepertinya si kecil tidak akan bangun sampai dia menyelesaikan pemurnian buah umur panjang. Setelah melihat bahwa tidak ada yang serius tentang beruang badai kecil yang mengambil buah umur panjang, Lin Chen merasa nyaman dan duduk bersila di tanah, siap untuk mulai berlatih. Saya tidak tahu seberapa jauh dari sini ke tanah pemurnian darah. Lin Chen menghitung jaraknya. Sudah 2 bulan sejak dia berangkat dari kota abadi. Menurut kecepatan perjalanan sebelumnya, lokasi Lin Chen saat ini adalah seharusnya berada di tengah-tengah wilayah Matahari Darah, tetapi karena Lin Chen terbang di ketinggian di sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan jenius iblis. Dengan kecepatannya saat ini, jika dia tidak menunda perjalanannya, dia pasti bisa mencapai tanah pemurnian darah dalam waktu 2 bulan. Tentu saja, jika Lin Chen tidak terbang dengan pesawat terbang, melainkan terbang liar dengan energi sejati, maka diperkirakan ia dapat mencapai tanah pemurnian darah dalam waktu kurang dari sebulan, namun hal tersebut niscaya akan menarik perhatian para iblis. Mungkin memerlukan waktu lebih lama. Oleh karena itu, agar lengkap dan cepat, Lin Chen tetap mengikuti metode lama, berlatih di siang hari dan terbang dengan energi sejati di malam hari. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu, dan Lin Chen akhirnya memasuki wilayah utara klan iblis, yang juga merupakan tempat berkumpulnya klan iblis paling jenius. Hah! Lin Chen membuka matanya, membuka mulutnya dan menghirup udara keruh. Setelah mencari ke dalam sejenak, dia menyadari bahwa kultivasinya telah meningkat sedikit dalam sehari. Saat itu sudah larut malam. Lin Chen mengamati sekeliling dengan kekuatan jiwanya. Setelah melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia menyingkirkan pesawat dan terbang cepat dengan kekuatan energi yang sebenarnya. Adapun si kecil, dia masih tidur nyenyak di bahunya. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan si kecil untuk menyelesaikan pemurnian buah umur panjang. Namun, Lin Chen melihat bahwa aura pada si kecil semakin meningkat. Semakin kuat. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi si kecil untuk menyelesaikan pemurnian buah umur panjang. Saatnya untuk bangun. Langit tidak berawan, dan ketika Anda melihat ke atas, Anda dapat melihat bintang-bintang di seluruh langit, yang sangat indah. Agar tidak menjadi sasaran setan, Lin Chen selalu berganti pakaian abu-abu saat terbang di malam hari agar cahaya dan bayangan yang ditimbulkannya tidak terlalu mencolok saat terbang. Sangat menarik perhatian. Memang seperti yang dipikirkan Lin Chen terbang di ketinggian, dan jalur penerbangannya sangat jelas. Jika iblis di bawah tidak melihat dengan cermat, akan sulit bagi mereka untuk melihat siapapun yang lewat di langit. Lin Chen terbang dengan cepat. Tempat ini sudah menjadi bagian utara wilayah Matahari Darah. Semakin dekat benua Tianling dengan domain suci, semakin kaya energi spiritual dan vitalitas langit dan bumi. Oleh karena itu, bagian utara wilayah Matahari Darah adalah tanah suci klan iblis. Tempat ini sangat cocok untuk budidaya dan mengumpulkan sejumlah besar iblis. Jenius muda dari klan. Justru karena ini adalah tanah suci untuk budidaya iblis, area ini juga dijaga dengan sangat ketat. Jika Lin Chen melihat ke bawah ke langit, dia dapat melihat iblis berpatroli di mana-mana. Tidak ada keraguan jika Anda terbang ke bawah, Anda pasti akan ditemukan oleh petugas patroli iblis ini.
Apa yang Lin Chen tidak tahu adalah bahwa terbang di langit tidak terlalu jauh darinya adalah seorang pria parubaya di tahap tengah alam Baoyuan. Karena kutipan dari fragmen buku rahasia penguasa kematian kuno, banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan lewat sini, menuju ke tanah pemurnian darah. Tidak mengherankan jika seseorang akan terbang ke tanah pemurnian darah pada saat yang sama dengan Lin Chen. Namun, pria parubaya ini berbeda dari Lin Chen. Pria parubaya itu jelas tidak menyadari selubung kegelapan. Dia mengenakan jubah tao merah, yang sangat mencolok. Hah! Lin Chen tidak memperhatikan pria parubaya itu pada awalnya, tetapi ketika kecepatan pria parubaya itu menjadi lebih cepat dan lebih cepat, rona merahnya menjadi semakin menarik perhatian, dan Lin Chen juga menemukan pria parubaya itu. Keberadaan manusia. Ups! Lin Chen mengangkat alisnya. Dengan kecepatan pria parubaya dan warna merah tua di tubuhnya, tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian para iblis. Dan Anda harus tahu bahwa Lin Chen hanya berjarak ratusan ribu mil dari pria parubaya itu. Pada saat ini jika iblis memperhatikan sebagai orang parubaya, saya khawatir akan mudah menemukan keberadaan Lin Chen. Orang ini tidak tahu bagaimana bersikap rendah hati. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini sepanjang waktu. Lin Chen sedikit tidak berdaya. Perilaku menonjol pria parubaya itu hanya menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Bahkan jika dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, tidak perlu menginjak-injak orang lain secara terbuka. Yang paling mengejutkan Lin Chen adalah bahwa pria parubaya ini begitu terkenal sehingga dia benar-benar melakukan perjalanan melalui sebagian besar wilayah matahari darah tanpa ditemukan oleh iblis. Dengan kata lain, seseorang telah menemukan keberadaan tengah pria tua sebelumnya, tapi dia ditangkap. Pemuda itu dipenggal, sehingga dia bisa datang ke bagian utara wilayah matahari darah tanpa terluka. Tapi tidak peduli apa, pria parubaya itu membawa masalah bagi Lin Chen. Benar saja, seperti yang dipikirkan Lin Chen, pada saat ini di bawah tanah, beberapa master klan iblis di alam Yuan memperhatikan keberadaan pria parubaya, dan kemudian setelah melihat sekeliling sebentar, mereka menemukan di mana Lin Chen berada. Dua prajurit manusia. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, bahkan jika kamu lewat di sini, kamu masih sangat terkenal. Petugas patroli iblis itu mencibir, dengan ekspresi sarkastik. Petugas patroli iblis itu tidak lemah, dan setidaknya mereka harus memeluknya. Pada tahap awal alam Yuan, dengan mata mereka berdua, mereka bisa melihat pria parubaya itu hanya dengan sekali pandang, belum lagi pria parubaya itu adalah masih sangat terkenal. Meskipun Lin Chen sedikit tersembunyi, dia ingin mencegah orang-orang kuat di alam Yuan menyadarinya. Juga tidak mungkin. Pakar alam Baoyuan parubaya yang berani terbang dengan kecepatan tinggi harus sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Anak muda lainnya tampaknya juga kuat. Silakan lapor ke manajer umum terlebih dahulu. Pemimpin patroli iblis memandang Lin Chen dan pria parubaya itu dan berkata dengan keras. Segera, seseorang diatur untuk pergi ke kamp besar. Hierarki klan iblis sangat ketat, dibagi menjadi petugas patroli, pemimpin patroli, dan kemudian komandan, pelindung dan pemimpin klan. Tentu saja, pemimpin klan iblis ini tidak mengacu pada pemimpin klan dari seluruh klan iblis. Klan iblis juga dibagi menjadi banyak cabang. Secara umum, para pemimpin dilayani oleh para jenius muda dari klan-klan iblis. Ada juga banyak cabang klan iblis. Mungkin ada banyak pemimpin klan iblis, dan membiarkan mereka menjadi pemimpin terutama untuk melatih mereka. Gao Yuji, yang dibunuh Lin Chen beberapa bulan lalu, adalah pemimpin klan iblis. Klan iblis. Dan penjaga adalah kekuatan puncak di alam Baoyuan. Anggota klan iblis yang telah setengah melangkah ke alam nirwana. Adapun pemimpin klan, dia setidaknya adalah orang yang kuat di alam nirwana. Jika petugas patroli menemukan musuh yang tidak dapat mereka hadapi, mereka akan melaporkannya kepada pemimpin. Pada saat ini, pria parubaya yang mereka temukan He dan Lin Chen jelas bukan teman baik. Petugas patroli dengan sendirinya akan melaporkannya kepada pemimpin. Khusus untuk pria parubaya yang begitu terkenal, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri atau orang bodoh yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tapi karena dia bisa berlatih di tahap tengah alam Baoyuan, apakah dia bodoh? Sesaat kemudian, di barak, seorang pemuda kekar berjubah hitam sedang berbicara dengan tiga pemuda lainnya. Di antara orang-orang ini, kecuali pemuda kekar, yaitu Baoyuan kecuali tahap tengah dari Yuan Realm, sisanya sudah berada di tahap akhir tahap Baoyuan. Dan pemuda kekar ini juga merupakan komandan patroli Jin Xiangyang. Klan Iblis memiliki banyak cabang, dan tempat ini adalah wilayah klan Iblis dan klan Iblis. Klan Iblis Surgawi. Jin Xiangyang jenius muda dari klan Iblis Surgawi,
cabang dari klan iblis Xiangyang, kini menjadi salah satu pemimpin klan iblis surgawi. Faktanya, klan iblis surgawi juga dianggap sebagai garis keturunan yang sangat kuat. Iblis di antara klan iblis di domain Blutiang, dan ada pemuda yang lebih kuat dari dia. Ada banyak jenius. Misalnya, 3 orang di depanku adalah 3 jenius klan iblis yang lebih jahat dari Jin Xiangyang. Aku datang kepadamu kali ini untuk membahas masalah tentang tanah pemurnian darah. Salah satu pemuda berbicara dengan ringan. Ekspresinya acuh tak acuh. Bahkan ketika dia berbicara, dia memberikan perasaan yang sangat dingin kepada orang-orang. Seperti 2 pemuda lainnya, budidayanya berada pada tahap akhir dari alam Baoyuan, tetapi dalam hal aura, itu jelas lebih baik dari 2 lainnya. Orang lebih kuat, dan mereka jauh lebih kuat daripada Jin Xiangyang. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, Jin Xiangyang dan 2 orang lainnya segera mendengarkan. Pemuda ini Yanran adalah pemimpinnya dari keempatnya. Sekarang tanah pemurnian darah telah mengumpulkan beberapa orang di sekitarnya. Ada banyak orang kuat di alam Baoyuan yang memperjuangkan pecahan kode rahasia penguasa kematian kuno. Mengenai misteri kematian, kami para iblis adalah yang paling memenuhi syarat untuk mempraktikkan bagian kode rahasia penguasa kematian. Kita harus memenangkannya apapun yang terjadi. Pemuda itu berkata. Ya, saudara Xiaoyu benar. Kamilah yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkan potongan kode rahasia penguasa kematian kuno. Aku tidak tahu apakah bajingan itu yang menyebarkan berita tentang kutipan dari fragmen buku rahasia. Sekarang ada banyak orang kuat Yuan Baojing berkumpul di tanah pemurnian darah. Jika tidak, kami para iblis tidak perlu melakukannya. Pergilah ke masalah seperti itu. Bersaing dengan umat manusia untuk mendapatkan potongan kode rahasia. Prioritas. Pertama adalah menemukan cara untuk mendapatkan potongan-potongan buku rahasia itu. Saudara Xiaoyu, kapan kita berangkat? Jin Xiangyang dan 3 lainnya memandang Jin Xiaoyu. Jin Xiaoyu, jenius pertama dari klan iblis, berbakat dan kuat. Dia adalah yang terbaik di antara para jenius iblis dan dikenal sebagai jenius muda yang kemungkinan besar akan menjadi master hebat di alam nirwana. Fakta tidak peduli di cabang mana para jenius muda berada, mereka semua akan dilatih oleh klan iblis. Namun persaingan antara satu cabang dan cabang lainnya juga sangat ketat, yang juga menyebabkan talenta-talenta muda yang berasal dari cabang yang sama untuk tetap bersatu. Melawan jenius cabang lainnya. Jin Xiaoyu dan Jin Xiangyang membentuk tim kecil ketika iblis menyatukan pelatihan mereka, dan Jin Xiaoyu adalah pemimpin dari keempatnya. Jika bukan karena Jin Xiaoyu, aku takut 3 lainnya tidak akan selamat. Sekarang, saya telah mati saat berlatih. Anda harus tahu bahwa latihan terpadu iblis sangat berbahaya dan keras. Lagi pula, iblis tidak memiliki sumber daya untuk memberikan iblis dengan potensi rata-rata. Bab 537, dikelilingi. Jika Anda ingin mendapatkan pecahan kode rahasia yang ditinggalkan oleh penguasa kematian kuno di tanah pemurnian darah, tidak ada keraguan bahwa semakin cepat Anda pergi, semakin baik. Bagaimanapun, saat ini, tanah pemurnian darah telah mengumpulkan Baoyuan dalam jumlah besar dari semua sisi. Bagi mereka yang berkuasa di dunia ini, jika mereka datang terlambat, mereka takut semua pecahan kode rahasia di tanah pemurnian darah akan diambil. Lebih cepat lebih baik. Jin Xiaoyu merenung sejenak dan hendak melanjutkan berbicara. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar, laporkan kepada komandan, patroli menemukan 2 prajurit manusia. Jin Xiaoyu dan Jin Xiangyang tercengang. Jin Xiangyang adalah komandan patroli dan segera berkata, tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki pihak lain. Suaranya sangat kuat. Kembalilah ke komandan, 2 alam Baoyuan tingkat menengah, orang di luar pintu menjawab dengan jujur. Dengan kekuatan tim patroli, secara alami sulit untuk menghadapi 2 ahli realem Baoyuan tingkat menengah. Tak heran jika mereka datang untuk melapor kepada komandan. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria ini, Jin Xiangyang yang kekar dan 3 lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jin Xiaoyu. Jika hanya ada Jin Xiangyang di sini, maka dia pasti yang mengambil keputusan, tetapi Jin Xiaoyu adalah jenius nomor 1 dari klan iblis. Karena dia ada di sini, Jin Xiangyang perlu menanyakan pendapat Jin Xiaoyu. Jin Xiaoyu merenung sejenak, dengan kilatan niat membunuh di matanya, dan berkata, kedua orang yang lewat di sini pasti pergi ke tanah pemurnian darah. Sudah ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan di tanah pemurnian darah, dan ada terlalu banyak orang. Tidak mudah bagi kami untuk menemukan pecahan buku rahasia kuno. Karena kedua orang ini telah kami temukan, maka Xiangyang dan Tianyu, kalian berdua ambil tindakan dan bunuh mereka.
Ketika Jin Xiaoyu mengatakan ini, suaranya sangat ringan, seolah-olah hidup dan mati Lin Chen sama dengan pria parubaya. Faktanya, inilah masalahnya. Dalam pandangan Jin Xiaoyu, dua orang kuat di tingkat tengah alam Baoyuan bukanlah tandingan dua prajurit dari alam yang sama dari ras iblis. Oleh karena itu, dia mengatur agar Jin Xiangyang dan Jin Tianyu mengambil alih tindakan, dan mereka benar-benar mampu membunuh mereka. Lin Chen adalah seorang pria parubaya, terutama Jin Tianyu, yang masih jenius dari klan iblis di akhir alam Baoyuan. Adapun Jin Xiaoyu sendiri dan orang lain, dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Dua prajurit manusia di tahap tengah alam Baoyuan tidak bisa menarik minatnya sama sekali. Jika dia tidak mempertimbangkan untuk mengurangi pertarungan demi pecahan kuno buku rahasia, Jin Xiaoyu tidak akan repot-repot mengatur orang untuk berurusan dengan mereka. Lagi pula, mereka mengambil tindakan terhadap Lin Chen dan pria parubaya itu. Meskipun Jin Xiangyang dan Jin Tianyu tidak akan berada dalam banyak bahaya, iblis-iblis itu ada di sana. Patroli itu kemungkinan besar akan mati. Jin Xiangyang dan pemuda lainnya di alam Baoyuan segera berdiri dan melangkah menuju pintu. Sesaat kemudian, puluhan ahli alam Baoyuan yang dipimpin oleh Jin Xiangyang dan Jin Tianyu terbang ke langit dengan perkasa. Pada saat ini, Lin Chen dan pria parubaya masih terbang cepat menuju tanah pemurnian darah. Keduanya sangat cepat. Sementara Jin Xiangyang dan yang lainnya sedang berdiskusi, Lin Chen dan pria parubaya sudah terbang ke depan 10 kali. Ribuan mil jauhnya, tapi ini adalah wilayah klan iblis. Mudah bagi klan iblis untuk mencegat Lin Chen dan pria parubaya. Mereka bisa pergi dan mencegat mereka. Tinggi di langit. Lin Chen sedikit mengernyit saat dia melihat lusinan pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm terbang dengan cepat di bawah. Di antara pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm ini, 5 berada di tengah-tengah Baoyuan Realm, 1 di akhir Baoyuan Realm, dan sisanya semua berada di tahap awal alam Baoyuan. Demikian pula, pria parubaya terkenal juga menemukan klan iblis yang perkasa. Namun, pria parubaya berprofil tinggi itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali ketika tim ahli alam Baoyuan tiba. Alih-alih mempercepat dan pergi, mereka justru berhenti di tempat mereka berada dan tertawa terbahak-bahak, kebetulan saja. Bahwa aku mendapat terobosan dalam kekuatan baru-baru ini. Berlatihlah saja dengan kalian, anak-anak. Saat dia mengatakan itu, pria parubaya berprofil tinggi itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang yang sangat lebar yang tampak seperti pedang yang berat. Dia melesat ke arah klan iblis yang masuk memegang Yuan-Yuan. Orang kuat itu bergegas mendekat. Senjata harta karun dan pedang berat. Kilatan cahaya melintas di wajah Lin Chen. Pisau berat yang dipegang oleh pria parubaya terkenal ini adalah sebuah harta karun. Harta karun itu adalah senjata sungguhan dengan setidaknya 36 formasi terukir di atasnya, yang dapat meningkatkan kekuatan prajurit. Di antara orang-orang kuat di alam Baoyuan, belum lagi harta karun, bahkan harta setengah langkah pun sangat jarang terlihat. Bagi pria parubaya kelas atas ini yang memiliki senjata berharga, itu bisa jadi merupakan sebuah peluang atau senjata yang sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, ini tidak ada hubungannya dengan Lin Chen. Lin Chen tidak ingin ada hubungannya dengan pria parubaya terkenal ini. Kesempatan bagus. Mata Lin Chen berbinar ketika dia melihat pria parubaya terkemuka mengambil inisiatif untuk menyambut tim perkasa ahli alam Baoyuan. Tidak ada keraguan bahwa kelompok ahli alam ras iblis Baoyuan ini menemukan pria parubaya terkenal dan keberadaan Lin Chen. Pada saat ini, orang parubaya terkenal mengambil inisiatif untuk menyambut tim Baoyuan. Ahli alam, jadi Lin Chen bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kiri dari sini. Lin Chen tidak berniat bertarung dengan iblis di sini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah iblis. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran, kemungkinan besar dia akan menarik ahli alam Baoyuan yang lebih kuat. Melarikan diri tidaklah mudah. Memanggil. Lin Chen berbalik ke samping, menghindari kelompok iblis yang memegang alam Yuan, dan dengan cepat terbang menuju tanah pemurnian darah dari arah lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi sebelum Lin Chen bisa terbang sangat jauh, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sekelompok pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm di depannya. Kelompok pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm ini hanya memiliki selusin orang, dan pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm tingkat menengah ada di antara mereka. Hanya ada satu, dan sisanya berada dalam tahap awal alam Baoyuan. Sepertinya tidak mudah untuk pergi, Lin Chen menggelengkan kepalanya. Dikelilingi. Di belakang adalah sekelompok orang kuat di alam Baoyuan yang bertabrakan dengan orang-orang paruh baya terkenal. Di depan adalah sekelompok orang kuat lain di alam Baoyuan dari klan iblis. Pada saat ini,
Lin Chen ingin mengambil keuntungan dari orang-orang parubaya yang terkenal untuk menunda lawan meninggalkan tempat ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk naik. Karena kamu tidak bisa pergi, kamu hanya bisa bertarung. Nak, hanya kita berdua yang ada di sini. Kamu sebenarnya ingin pergi sendiri. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ketika Lin Chen mengubah arah untuk terbang sebelumnya, pria parubaya terkenal itu tahu segalanya tentang itu. Sekarang ketika dia melihat Lin Chen juga dikelilingi oleh sekelompok iblis kuat dari alam Baoyuan, dan dia tidak bisa menahan tawa dan ejekan. Lin Chen melirik pria parubaya terkenal itu. Jika yang terakhir tidak terlalu terkenal, bagaimana Lin Chen bisa ditemukan oleh iblis? Dalam analisis terakhir, berkat orang-orang parubaya yang terkenal, keadaan akan menjadi seperti ini. Di sisi lain, Jin Xiangyang dan Jin Tianyu saling memandang. Jin Tianyu berkata, pergi dan tangani anak muda itu. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa membiarkan mereka lewat di sini hari ini. Pertarungan cepat. Jin Xiangyang tidak menyia-nyiakan kata-kata dan mengklik. Setelah mengangguk, dia segera terbang menuju Lin Chen dan mendarat di depan Lin Chen dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar dan seluruh tubuhnya mulai berubah. Dalam ilusi, dia benar-benar berubah menjadi tubuh iblis. Mereka masih harus pergi ke tanah pemurnian darah, jadi tentu saja mereka tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Selain itu, Lin Chen baru berusia awal 20-an. Pada usia seperti itu, dia telah mencapai tahap tengah alam Baoyuan. Jin Xiangyang juga memahami bahwa anak manusia di hadapannya ini pasti termasuk dalam jajaran jenius, karena ia jenius maka kekuatannya tidak terlalu lemah, sehingga ia harus berhati-hati. Mereka berdua adalah iblis, tetapi setelah berubah menjadi tubuh iblis, penampakan iblis surgawi dan iblis juga sangat berbeda. Gao Feng dan Gao Yuji, yang pernah dilihat Lin Chen sebelumnya, berubah menjadi tubuh iblis. Mereka akan menumbuhkan dua tanduk kecil di dahi mereka dan tubuh mereka akan sedikit membengkak. Sisanya tidak terlihat jauh berbeda dari manusia. Namun, setelah iblis bertransformasi, mereka tampak seperti perubahan besar. Sebelum transformasi, dia terlihat sama dengan umat manusia. Setelah transformasi, pada saat ini, tubuh Jin Xiangyang bahkan lebih besar, tingginya mencapai hampir 1 kaki. Sisik kecil, bersinar dengan cahaya hitam samar, tidak terlihat apa-apa seperti manusia. Bunuh. Sesaat kemudian, di sisi lain, pria parubaya terkemuka mulai bertarung dengan Jin Tianyu, yang juga telah berubah menjadi tubuh iblis. Jin Tianyu adalah seorang jenius dari klan iblis surgawi, dan budidayanya sudah berada pada tahap akhir dari alam Baoyuan. Sebelum transformasinya, dia sudah sangat kuat. Sekarang dia telah berubah menjadi tubuh iblis, kekuatan Jin Tianyu bahkan lebih baik, terutama setelah dia menggunakannya. Jika dia memiliki rahasia kematian, maka rahasia kematiannya dapat ditingkatkan 1 tingkat begitu saja. Ketika Jin Xiangyang melihat bahwa Jin Tianyu sudah berkelahi dengan pria parubaya terkenal, dia segera berhenti berbicara omong kosong, matanya menatap Lin Chen dengan dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu anak manusia yang bodoh, ini bukan tempat untuk kamu datangi. Jin Xiangyang memandang Lin Chen dengan jijik. Menurut pendapatnya, Lin Chen mungkin seorang jenius muda di antara manusia, tetapi pada saat ini dia telah berubah menjadi tubuh iblis. Mudah baginya untuk membunuh Lin Chen, dan dia tidak menganggap serius Lin Chen sama sekali. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa aku datangi. Wajah Lin Chen tanpa ekspresi. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu di sini. Jika bukan karena pria parubaya terkenal yang menyebabkan dia ditemukan oleh iblis, saya khawatir Lin Chen sekarang itu telah terbang ratusan ribu mil ke depan, dan lebih dekat ke tanah pemurnian darah. Sekarang dia ditakdirkan untuk bertarung dengan iblis, Lin Chen tidak akan takut. Jin Xiangyang di depannya memberi Lin Chen perasaan bahwa dalam hal kekuatan, dia hampir setara dengan Gao Yuji. Jika beberapa bulan yang lalu, Lin Chen tidak akan menjadi lawannya melawan Jin Xiangyang, tapi sekarang, Lin Chen telah membuat terobosan dalam kultivasi, dan pemahamannya tentang misteri telah selangkah lebih dekat, dan kekuatannya telah meningkat lebih banyak lagi. Dari sedikit, dia benar-benar ingin mengalahkan Jin Xiangyang. Tidak sulit. Lin Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang meteorit. Pedang meteorit adalah harta karun yang diperoleh Lin Chen dari cincin roh penyimpanan Gao Yuji. Awalnya, Lin Chen khawatir energi iblis di pedang meteorit akan terlalu penuh dan menarik terlalu banyak perhatian. Dia belum pernah mengeluarkannya seperti ini sebelumnya, tetapi setelah orang kuat misterius membantu Lin Chen mengeluarkan energi iblis dari tubuhnya dan pedang langit meteor, Lin Chen sekarang mengeluarkan pedang meteorit untuk bertarung, dan dia tidak lagi memiliki beban psikologis apapun.
Faktanya, Lin Chen ingin mengucapkan terima kasih kepada orang kuat misterius atas bantuannya. Jika aura iblis di tubuhnya dan aura iblis di pedang meteorit tidak dihilangkan, saya khawatir Lin Chen akan ditemukan oleh iblis sebelumnya. Bagaimana dia bisa menunggu sekarang? Karena pria parubaya yang terkenal itu terlalu terkenal, dia ditemukan oleh tim patroli klan iblis. Meteor Sky Sword. Kamu. Kenapa Meteor Sky Sword ada di tanganmu? Begitu Lin Chen mengeluarkan Meteor Sky Sword, ekspresi Jin Xiangyang segera berubah dan dia menatap Lin Chen dengan heran. Hati Lin Chen tergerak. Sebelum kematian Gao Yuji, dia pernah memberitahu Lin Chen bahwa dia memiliki banyak teman iblis di wilayah utara klan iblis. Jika Lin Chen membunuhnya, setelah ditemukan oleh orang-orang ini, mereka pasti akan memburu Lin Chen untuk membalaskan dendamnya. Sekarang sudah sepertinya apa yang dikatakan Gao Yuji benar adanya. Faktanya, memang demikian, Jin Xiangyang dan Gao Yuji sangat akrab satu sama lain.